Pasca penurunan harga BBM, pemerintah belum dapat memastikan penurunan harga bahan pokok dan angkutan. Selanjutnya pemerintah akan melihat struktur pasar untuk menentukan harga bahan pokok dan angkutan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perekonomian Sofyan Djalil. Meski belum dapat memastikan penurunan harga kebutuhan pokok, pemerintah akan memberdayakan Bulog untuk ikut bermain di pasar untuk stabilisasi harga. Selain itu, pemerintah juga akan bertindak jika harga minyak dunia mengalami perubahan. Salah satunya dengan mengontrol struktur pasar sehingga ongkos angkutan terus stabil. Selanjutnya, pemerintah akan memberi sanksi kepada para spekulan harga. Pasarnya kita akan lihat dulu ya, dari ke depan tentu Bulog akan diberdayakan untuk menjadi price stabilisator. Caranya gimana Pak? Price stabilisator artinya Bulog itu akan ikut bermain di pasar. Bagaimana pendapat Anda terhadap pengaruh kebijakan, inflasi, dan nilai tukar terhadap pasar persaingan sempurna seperti pasar tradisional di Bogor, pasar monopoli seperti PT KAI, pasar oligopoli seperti Apple, pasar monopolistik seperti skincare, dan pasar oligopsoni seperti industri kelapa sawit? Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar terlebih dahulu. Struktur pasar merujuk pada karakteristik dan organisasi suatu pasar yang mencakup jumlah perusahaan yang beroperasi di dalamnya, tingkat diferensiasi produk, hambatan masuk, dan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan harga. Struktur pasar memiliki dampak besar terhadap perilaku perusahaan di dalamnya, serta tingkat persaingan yang terjadi di pasar tersebut. Terdapat beberapa jenis struktur pasar utama yang mencakup pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang bersaing dalam industri yang sama. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk struktur pasar di mana tidak semua karakteristik dari pasar persaingan sempurna terpenuhi. Dalam pasar ini terdapat beberapa kekhasan yang dapat mencakup elemen-elemen seperti produk diferensiasi, hambatan masuk yang signifikan, kekuatan pasar individu, atau asimetri informasi. Terdapat beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna, dan beberapa di antaranya adalah pasar monopoli, yaitu terdapat satu penjual tunggal yang menguasai pasar. Yang kedua, pasar oligopoli, yaitu pasar dikuasai oleh beberapa produsen besar sehingga tingkat persaingan sangat tinggi di antara mereka. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar dengan banyak penjual yang menjual produk sejenis tetapi terdiferensiasi atau bervariatif. Di pasar tradisional Bogor menawarkan berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Saat ini inflasi terjadi, harga bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak naik. Para pedagang di pasar ini merasakan tekanan biaya yang meningkat, namun karena persaingan yang ketat, mereka cenderung mempertahankan kenaikan harga sejalan dengan inflasi. Meskipun keuntungan sedikit berkurang, strategi ini dianggap penting untuk menjaga daya saing antar penjual di pasar yang penuh dengan alternatif yang serupa. PT KAI atau Kereta Api Indonesia memiliki dominasi sebagai penyedia layanan kereta api di negara ini. Saat inflasi terjadi, PT KAI memiliki kekuatan untuk menetapkan harga tiket yang lebih fleksibel tanpa adanya tekanan dari pesaing. Dalam studi kasus ini, PT KAI kemungkinan akan menaikkan tarif tiket untuk mengatasi biaya operasional yang naik akibat inflasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam industri teknologi, Apple beroperasi dalam pasar oligopoli bersama beberapa pesaing besar. Saat inflasi meningkat, Apple mungkin berkoordinasi dengan pesaingnya untuk menetapkan kenaikan harga secara serentak.
Walaupun persaingan tetap ada, kerjasama antara perusahaan-perusahaan ini dapat membantu menjaga margin keuntungan di tengah gejolak ekonomi. Sebuah perusahaan skincare beroperasi dalam pasar monopolistik dengan produk-produk yang dianggap khusus dan tidak mudah digantikan oleh barang sejenis. Ketika inflasi terjadi, perusahaan ini mungkin merasa lebih leluasa dalam menetapkan harga yang lebih tinggi untuk produknya, terutama jika konsumen tetap melihat nilai dan keunggulan produk tersebut di atas produk pesaing. Dalam industri kelapa sawit, beberapa perusahaan besar berperan sebagai pembeli utama dari petani kelapa sawit. Saat terjadi inflasi, perusahaan-perusahaan ini mungkin akan berkolaborasi untuk mengatasi kenaikan biaya produksi. Mereka bisa memutuskan apakah akan menyesuaikan strategi pembelian atau memberikan insentif tambahan kepada petani untuk mempertahankan pasokan kelapa sawit dengan harga yang wajar di tengah kenaikan inflasi. Di pasar tradisional Bogor, kebijakan pemerintah seperti regulasi harga dan pengawasan kualitas produk dapat mempengaruhi dinamika persaingan. Misalnya, kebijakan yang mendukung transparansi harga dapat membantu menjaga persaingan yang sehat dan menghindari praktik harga yang tidak adil. Pemerintah juga dapat memastikan bahwa produk yang dijual di pasar memenuhi standar kualitas tertentu, memberikan kepercayaan kepada konsumen. Sebagai penyedia layanan kereta api yang dominan, PT KAI mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait tarif dan regulasi layanan transportasi umum. Kebijakan yang membatasi peningkatan tarif atau mendorong kualitas pelayanan dapat mempengaruhi pendapatan dan operasional PT KAI. Pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung persaingan dengan pembukaan peluang bagi operator transportasi lain. Selanjutnya, dalam industri teknologi yang dikuasai oleh beberapa pemain besar seperti Apple, kebijakan pemerintah terkait regulasi bisnis dan hak paten dapat memainkan peran penting. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mengawasi praktik bisnis yang tidak sehat atau mendorong inovasi. Pemerintah juga dapat memerintahkan regulasi yang memastikan kompatibilitas produk antar merek untuk mendorong persaingan yang sehat. Selanjutnya, pada pasar skincare yang didominasi oleh perusahaan dengan keunikan produk mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pengawasan bahan-bahan dalam produk skincare tersebut. Dalam industri kelapa sawit yang didominasi oleh beberapa pembeli besar, kebijakan pemerintah terkait harga belian dari kelapa sawit dari petani dapat mempengaruhi keuntungan petani. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk memastikan pembayaran yang adil kepada petani atau mendorong transparansi dalam proses pembelian untuk melindungi kepentingan petani kelapa sawit. Pada pasar tradisional dengan kondisi pedagang yang bersaing ketat, nilai tukar yang turun dapat mempengaruhi harga bahan-bahan pokok yang sebagian besar diimpor. Misalnya, jika nilai tukar mata uang nasional menurun, harga impor seperti gula dan kopi dapat naik. Dalam persaingan sempurna, setiap pedagang cenderung menyesuaikan harga mereka sesuai dengan kenaikan biaya impor, menjaga transparansi dan keadilan di pasar.
PT KAI sebagai penyedia tunggal layanan kereta api dapat merasakan dampak langsung dari fluktuasi nilai tukar. Jika nilai tukar menurun, biaya impor seperti perawatan dan perbaikan kereta dapat naik. PT KAI mungkin akan menaikkan tarif tiket untuk menanggulangi kenaikan biaya operasional, mengingat tidak adanya pesaing yang dapat memberikan alternatif kepada konsumen. Apple sebagai pemain besar dalam industri teknologi dapat mengalami dampak nilai tukar melalui pengaruh pada biaya produksi dan komponen impor. Dalam situasi ini, perusahaan teknologi besar seperti Apple mungkin akan berkoordinasi untuk merespon kenaikan biaya, dan mereka dapat memutuskan apakah menyerap biaya tambahan atau menaikkan harga produk secara bersamaan agar tidak kehilangan keuntungan. Sebuah perusahaan skincare dalam pasar monopolistik dapat mengalami kenaikan biaya bahan baku impor ketika nilai tukar menurun. Dalam hal ini, perusahaan skincare dapat memilih untuk menaikkan harga produk mereka atau mencari inovasi produk untuk menjaga daya tarik unik mereka di pasaran, sekaligus mempertahankan keuntungan. Dalam industri kelapa sawit yang didominasi oleh beberapa pembeli besar, penurunan nilai tukar dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual kelapa sawit dari petani. Pada situasi ini, perusahaan pembeli kelapa sawit mungkin akan berkolaborasi untuk menyesuaikan strategi pembelian mereka agar tetap mempertahankan margin keuntungan yang wajar, sekaligus meminimalkan dampaknya pada petani kelapa sawit. Dan waktuku tak lama, semoga bisa bermakna untuk semesta. Rendah Kereta Api Indonesia. Kami bertumbuh bersama dengan tekad membangun bangsa. Komitmen kami adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Telah menjadi bagian gerakan dalam sejarah negara. Dedikasi selama puluhan tahun menyediakan jasa perkereta apian